Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Allah paling cintai ini. Bersama-sama kita akan melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-38. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang anjuran dalam Islam untuk menginfakkan dari hal-hal yang terbaik dari harta kita, maka bab yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah lanjutan dari kewajiban bagi seorang ayah atau seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Setelah kita jelaskan pada sebelumnya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dan orang-orang yang merupakan tanggungan baginya, dari berupa nafkah lahir, nafkah material, nafkah tempat tinggal, pakaian dan makanan. Maka penjelasan atau pembahasan pada kali ini lebih kepada nafkah yang bersifat batiniyah, nafkah yang bersifat kepada sesuatu yang diberikan kepada rohani atau jiwa dari anak dan istri-istrinya. Di sini Imam Nawawi memberikan sebuah judul, Babu wujubu amri ahlihi wa auladihi. Bab wajibnya. Kita harus ketahui, ketika kita mendengar kata wajib, maka yang terlintas di pikiran kita adalah hal tersebut tidak bisa kita tinggalkan. Tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Wajib berarti ketika kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian wajib yang kita ketahui. Maka wajibnya memerintahkan istri dan anak-anak kita al-mumayyizina wasairiman fi ru'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Apa yang kita wajib untuk ajarkan kepada mereka? Apa yang wajib bagi kita untuk memerintahkan kepada mereka? Kita wajib memerintahkan kepada mereka untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahyihim 'anil mukhalafah, dan wajibnya kita untuk melarang, mencegah mereka dari penyimpangan, bermaksiat, kekeliruan-kekeliruan dalam beragama. Wa ta'dibihim, dan wajibnya kita untuk mendidik mereka. Wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu, dan wajibnya kita untuk menghalangi dan melarang mereka dari mengerjakan maksiat kepada Allah atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan atau hal yang sangat agung. Hal yang wajib diketahui oleh setiap orang tua. Hal yang harus mereka kerjakan dan tidak ada alasan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan saya tidak sempat atau saya tidak bisa mendidik anak saya atau istri saya. Maka yang perlu diperhatikan hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap orang yang akan menikah atau setiap orang yang memiliki anak dan istri, metode atau cara mereka agar bisa mendidik anak sehingga mereka bisa tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama adalah mereka melakukan langkah, yaitu mereka memilihkan calon ibu atau calon suami atau calon ayah yang terbaik bagi anak-anak mereka. Di mana ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, adalah seorang tabi'in yang agung, seorang tabi'in yang faqih. Maka suatu hari Abul Aswad ini pernah berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sungguhnya aku telah berbuat baik dalam mendidik kalian. Baik kalian dari dalam keadaan sejak kecil ataupun sampai sekarang ketika kalian ini sudah besar-besar semuanya. Bahkan sebelum kalian dilahirkan." Kita lihat di sini Abul Aswad mengatakan bahkan sebelum kalian dilahirkan. Maka sang anak-anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ketika engkau berbuat baik kepada kami ketika kami masih kecil, dalam mendidik kami sampai kami besar sekarang seperti ini, akan tapi bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan?" Maka kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak-anaknya, "Laqad ahsantu ilaikum, sungguhnya aku telah berbuat baik kepada kalian bahkan sebelum kalian dilahirkan, bi an ikhtartu lakum umman, dengan aku memilihkan kalian seorang ibu yang dimana ibu ini menjadi sekolah pertama bagi kalian yang mendidik kalian untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga seorang yang ingin menikah, maka jangan sampai motivasi yang membuat dia menikah dengan siapapun itu, dengan seorang wanita ketika dia lelaki, atau kepada seorang pria ketika dia seorang wanita, jangan sampai yang menjadi motivasi dia menikah semata-mata hanya karena syahwat semata. Yang menjadi motivasi kita untuk menikahi orang tersebut karena kita bisa melihat dia bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, atau dia bisa menjadi suami atau menjadi ayah yang baik bagi putra dan putri kita. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu salah memilih pasangan, maka tidak sedikit anak-anak tersebut tumbuh dan besar jauh dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, metode pertama yang kita kerjakan atau kita lakukan untuk mendidik anak kita, bisa mendidik anak kita untuk tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memilihkan ibu atau ayah yang terbaik bagi mereka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini merupakan metode beliau ketika menulis buku ini. Beliau memulai dengan membawakan ayat-ayat sebelum menukilkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi membawakan dua ayat dari surat Thaha dan surat At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salah," dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. "Wastabir 'alaiha," dan bersabarlah. Bersabarlah dalam mendidik, mengajak, menasihati keluargamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan suatu ibadah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah tiang agama,
dan salat adalah ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala membawakan salat sebagai wakil atau perwakilan dari segala ibadah yang lainnya. Karena seseorang ketika baik salatnya akan baik seluruh perbuatannya. Ketika seorang itu salatnya baik, maka amalan-amalan yang datang setelahnya insya Allah akan menjadi baik. Akan tapi ketika seorang itu gagal dalam salatnya atau tidak baik salatnya, maka akan sulit amalan-amalan yang datang setelah salatnya tersebut akan menjadi amalan-amalan yang baik. Oleh karenanya, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, hal yang paling pertama dan paling urgent, paling penting yang dia perhatikan dari anak-anaknya adalah salat. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita metode untuk mengajarkan salat kepada anak-anak kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah fi sab' wadribuhum fil 'ashr." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun jikalau mereka tidak mau mengerjakan salat. Betapa pentingnya sehingga Rasulullah SAW memberikan satu metode khusus tentang masalah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita diminta untuk bersabar. Ketika seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, atau seorang anak ingin mendakwahkan dan mengajarkan, membimbing keluarganya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran. Tidak bisa seorang itu kemudian mengharapkan atau membayangkan yang namanya mendidik anak, istri, orang tua, kakak, adik dan lain sebagainya adalah sesuatu hal yang gampang. Makanya di sini Allah SWT menyebutkan dengan lafaz wastabir. Dalam bahasa Arab bersabar itu dengan kata sabara, wasbir. Itu adalah sabar yang biasa. Akan tapi ketika ada tambahan kata ta atau ada tambahan kata to menjadi istabir atau istabir, maka di sini ada ziyadah, ada tambahan upaya untuk bersabar ketika kita ingin mendidik dan mendakwahkan Islam ini kepada anak dan istri kita. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan orang lain dibandingkan dengan keluarga kita. Kita diperintahkan untuk memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan orang-orang yang berada di sekitar kita, yaitu anak dan istri kita. Banyak orang yang sibuk menjadi lilin untuk menerangi orang-orang yang lainnya, akan tapi dia lupa untuk menerangi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Maka yang perlu kita menjadikan prioritas dalam mendakwahkan atau dalam mengajak orang untuk untuk menjadi taat kepada Allah SWT, yang paling utama dan paling pertama kita lakukan adalah mengajak anak dan istri kita. Makanya Allah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari dari api neraka. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika berdakwah tidak memulai berdakwah kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau pemuka-pemuka di kota Mekah pada saat itu, atau orang-orang di desa seberang misalnya, atau internasional misalnya. Yang dimulai oleh Rasulullah SAW adalah mendakwahkan orang-orang terdekat di istrinya, pamannya, orang-orang kerabatnya yang merupakan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa berupaya untuk memberikan porsi yang lebih banyak untuk mengajak dan mendakwahkan Islam ini kepada keluarga kita lebih daripada orang yang lainnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka.
Mana Al-Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, akhadha Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Al-Hasan ini pernah mengambil sebutir kurma min tamris sadaqah, yang dimana kurma yang diambil itu merupakan kurma sedekah. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingin memberikan sedekah itu biasanya menyalurkannya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini hartaku aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya yang bertugas untuk menyebarkan atau memberikan harta-harta tersebut kepada orang-orang yang dibutuhkan. Maka suatu hari Al-Hasan ini pernah melihat ada kurma dan mengambilnya dan kemudian memakannya, mengunyah atau menggigit kurma tersebut. Di sini juga kita bisa mempelajari satu hal, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu ingin mendidik anak sehingga ia bisa tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping telah saya jelaskan tadi, metode yang pertama adalah jauh sebelum anak tersebut dilahirkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita memilihkan ibu atau ayah yang baik bagi mereka. Maka di antara metode yang baik juga bagaimana kita bisa mendidik mereka untuk menjadi taat adalah dengan memilihkan nama yang baik. Banyak orang menganggap bahwasanya apalah arti sebuah nama. Padahal kata Rasulullah SAW, al-ismu huwa du'a. Nama itu adalah doa. Sehingga nama itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ketika kita memberikan anak kita nama-nama yang baik, dan kita memanggil dia dengan nama tersebut setiap hari, orang-orang memanggil dia dengan nama tersebut setiap hari, kawan-kawannya memanggil dia dengan nama tersebut setiap hari, maka sejatinya mereka sedang mendoakan orang tersebut dengan nama yang dikandung artinya dalam nama tersebut. Ada sebuah kisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Hazal. Jadi suatu ketika seorang sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya kepadanya, siapa namamu? Kata dia, wahai Rasulullah, namaku Hazal. Hazal dalam bahasa Arab itu artinya kesedihan, kegundahan, keributan. Itu artinya Hazal. Kata Rasulullah SAW, bal anta sahal. Namamu aku ganti menjadi sahal, kemudahan, kebahagiaan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Setelah diganti namanya oleh Rasulullah SAW, kata dia, ma kuntu li'ughayyira isman sammani abi. Bagaimana mungkin ya Rasulullah aku akan mengganti nama yang telah diberikan oleh ayahku. Dia tidak mau mengganti nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, baik, silakan, monggo, nggak apa-apa. Mau diganti namanya nggak apa-apa, nggak mau diganti nggak apa. Dia tetap bersikeras memegang nama yang diberikan oleh orang tuanya. Namanya Hazal. Singkat cerita, Hazal ini adalah kakek dari Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib ini adalah mantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, sejak hari itu atau hari di mana kakeknya itu menolak nama dari Rasulullah SAW yang baru tersebut, sampai saya hari ini, kata Sa'id ibn al-Musayyib, yaitu keturunan kedua, kesedihan, kegundahan,
keributan tidak pernah berhenti terjadi dalam keluarga kami, kata Sa'id bin Musayyib. Terus ribut, suami istrinya ribut ini, sehingga tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Selalu kesedihan yang terjadi pada kehidupan mereka. Oleh karenanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memilihkan nama anak kita, pilihkan nama anak kita yang simpel-simpel, tidak perlu yang panjang-panjang. Pendek, yang singkat. Orang-orang zaman dulu namanya cuma satu, simple. Akan tetapi memiliki nama yang baik. Kemudian selain kita memberikan nama yang baik, kita di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita meletakkan nama ayah setelah namanya dia. Sehingga anak tersebut ketika dia mengetahui namanya dia adalah Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah, ya, maka setiap kali dia menyebut namanya dia yang ada nama ayahnya di situ, maka akan teringat dia kepada sosok ayahnya dan orang tuanya yang berjasa kepada dia dalam hidupnya. Karena tanpa jasa atau bukan karena sebab orang tuanya, dia tidak akan ada di dunia ini. Orang tuanya yang melahirkan dia, orang tuanya yang mendidik dia, orang tuanya yang membesarkan dia. Tidak sedikit orang namanya saking terlalu panjangnya, kemudian ayahnya juga namanya terlalu panjang, ditanya siapa nama bapakmu, kadang-kadang dia lupa siapa nama bapaknya. Karena terlalu panjang namanya. Oleh karenanya ketika seorang itu dipanggil namanya dia Fulan bin Fulan, semoga Allah merahmatimu atau semoga Allah menjagamu, semoga Allah ya membahagiakanmu, maka ketika kita menyebut nama orang tuanya di balik namanya itu juga doa tersebut tersalurkan bagi orang tuanya. Mengenai masalah memilihkan nama anak yang baik ini, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melihat zaman dahulu ya, di Indonesia atau di negara-negara yang lainnya, maka orang tua karena mereka awam, ya, tidak memahami secara benar konsep memberikan nama kepada anak, maka dan mereka tidak mengerti bahasa Arab, ketika mereka memberikan nama anak-anak mereka, mereka membuka Al-Quran dan menunjuk nama tersebut dari Al-Quran. Yang penting nama anak saya dari dalam Al-Quran, sehingga tidak sedikit ada di antara mereka memiliki nama Sahirun Alim. Tahu antum apa artinya Sahirun Alim? Sahirun Alim itu artinya penyihir yang pintar. Namanya Sahirun Alim. Karena orang tuanya mungkin ketika membuka Al-Quran dan menunjuk, membaca kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Wa'tuni bikulli sahirin alim. Fir'aun memanggil apa? Para penyihir-penyihir yang sakti untuk apa? Menghadapi Nabi Musa. Bagaimana? Ya, mau mendoakan anak kita menjadi seorang yang bertakwa kalau dikasih nama seorang penyihir. Ada yang namanya minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, ketika kita yang telah terjadi. Tapi kalau kita sekarang mengetahui bahwasanya ada dari kita atau keluarga kita yang salah diberikan nama, maka kita anjurkan untuk mengganti namanya sebagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk apa? Memberikan kebaikan kepada para sahabatnya. Mendengar nama-nama sahabatnya memiliki arti yang tidak baik, Rasulullah berupaya untuk langsung mengganti namanya dengan nama yang baik, karena nama adalah doa. Taib. Di sini Al Hasan bin Ali pernah mengambil sebutir kurma dan kemudian memakannya. Faja'alaha fi fihi, dan memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kejadian tersebut, Rasulullah langsung bertindak. Ini kita lihat bagaimana upaya seorang ayah, seorang kakek atau orang yang berkeluarga melihat keluarganya, anak istri dan cucunya, saudaranya melakukan sebuah kekeliruan dalam beragama. Dan di sini yang dilakukan oleh Hasan adalah sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dan keturunannya tidak halal bagi mereka memakan makanan yang berasal dari sedekah. Para nabi dan keluarganya tidak boleh memakan hasil sedekah.
Karena zakat dan sedekah itu merupakan harta-harta yang kotor atau kotoran-kotoran yang diambil dari harta manusia. Maka melihat hal tersebut Rasulullah mengatakan kah. Dalam bahasa Arab kah itu artinya suruh lepeh. Ya, ungkapan untuk menyuruh dia untuk apa? Mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Irmi biha, buang makanan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah? Tidakkah engkau mengetahui wahai Al-Hasan, wahai cucuku, bahwasanya kita tidak boleh makan dari sedekah? Maka ini yang perlu diperhatikan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ya menegur, ya mencegah ketika melihat keluarganya melakukan kekeliruan dalam beragama. Tidak tinggal diam, tidak dibiarkan. Oh, nanti dibiarkan, nggak apa-apa. Ada waktunya. Kalau kita mampu untuk menasihati pada saat itu, langsung kita nasihati. Langsung kita tegur. Langsung kita cegah. Bukan dibiarkan. Ya. Karena dibiarkan, maka anak tersebut akan menganggap, oh, nggak apa-apa ini berarti. Orang tua saya nggak marah, orang tua saya tidak menegur. Jadi ini nggak apa-apa. Sehingga berikutnya ditegur mungkin akan lebih berat dibandingkan ketika kita menegur di saat pertama kali dia melakukan hal tersebut. Bisa difahami? Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, Rasulullah SAW tidak membiarkan, oh biarkan dulu, biar dia makan dulu, biar enggak keselak dan lain sebagainya. Enggak, langsung tegur. Ya tentu saja dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang akhlak. Bukan berarti kemudian kita mencegah dan meneguri dengan cara yang kasar. Tidak. Akan tapi tidak boleh kita biarkan. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Sebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang sangat disepakati oleh para ulama tentang tidak bolehnya seseorang itu mengakhirkan penjelasan pada saat waktu yang dibutuhkan. Di mana pada saat itu kita wajib memberikan penjelasan kepada dia tentang kekeliruan mungkin yang ia lakukan atau kesalahan yang ia kerjakan dalam beragama, kemudian kita biarkan atau kita tidak berikan penjelasan tersebut kepada dia. Maka di sini Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dia dan keluarganya dan istrinya tidak halal memakan sedekah karena sedekah tersebut merupakan kotoran-kotoran dari harta manusia. Dan ini juga pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Abbas, ya am, wahai pamanku, inna la na'kulu inna ala Muhammad. Wahai pamanku, sungguhnya kita ini keluarganya Muhammad. Ya. La tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya tidak halal bagi kami untuk memakan sedekah. Innama hiya ausakhun nas. Sungguhnya sedekah, zakat itu adalah harta yang merupakan kotoran-kotoran dari harta manusia. Yang dikeluarkan untuk membersihkan. Karena fungsi dari zakat dan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan harta kita, menjadikan harta kita menjadi barakah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya wa an Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi sahabat ini berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah pada saat masih kecil, ceritanya dia, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya anak bawaan yang dibawa ketika menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak ini pada saat masih kecil berada di bawah asuhan dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga adalah tambahan ilmu bagi kita bahwasanya ketika seorang itu menikah dengan seorang janda misalnya yang sudah memiliki anak, anak tiri kita atau anak istri kita atau anak suami kita itu juga merupakan tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Karena banyak yang terjadi, kita mungkin hanya fokus kepada anak kandung kita, anak yang lain tidak kita perhati. Tidak. Tetap kita wajib memiliki apa? Tanggung jawab untuk mendidik mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku masih kecil di bawah asuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi safhah. Jadi pada saat itu sedang makan bersama-sama, dan kebiasaan atau adat di negeri Arab adalah mereka makan dari satu piring yang besar, makan di nampan. Jadi rame-rame, mungkin bapak sering lihat di internet, jadi ada piring besar, mungkin ada daging dan sayur-sayuran di tengah-tengahnya, dan di samping-sampingnya ada nasi atau roti, dan mereka makan bersama-sama. Dan ini merupakan sunnah, makan berjamaah, makan bersama-sama. Ya, sehingga akan muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilakukan oleh Umar ini, tangannya itu ke sana sini. Jadi nampan, misalnya nampan, kemudian kita makan berempat, makan tangannya ngambil yang di ujung sana, ngambil yang di ujung sini. Tangannya ke sana sini, ke kiri kanan terus, tangannya tidak bisa diam. Kemudian faqala li Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillahi ta'ala. Kalau kamu makan, ucapkanlah bismillah." Diajarkan langsung di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kamu mau makan, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Karena banyak dari kita, dari sejak kecil anaknya itu mungkin makan pakai tangan kiri, dibiarin. Oh, nggak apa-apa, masih kecil, belum punya dosa. Justru saat masih kecil itu kita sudah mulai untuk mendidik dia. Karena orang itu ala bisa karena biasa. Kalau dari kecil tidak diajarkan makan dengan tangan kanan, nanti ketika besar dimulai diajarkan, tidak sedikit dari mereka beralasan, oh saya ini kidal. Saya ini adalah orang yang tidak enak kalau makan pakai tangan kanan. Seperti kita sekarang terbiasa beraktivitas dengan tangan kanan, kemudian beraktivitas dengan tangan kiri akan terasa janggal, akan terasa berbeda. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW anak ini, wahai anak, kalau kamu ingin makan, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah mulai dari apa yang ada di depanmu. Ini adab makan. Jadi makan mulai dari depan kita. Apa yang di hadapan kita itu kita makan. Tidak bisa tangan kita ngambil dari jatah atau zona yang dimiliki oleh orang di sebelah kanan, atau yang di sebelah kiri, atau yang di depan kita misalnya. Ambil yang dari depan kita. Kecuali misalnya dari tempat kita ini sudah habis, kemudian kita minta izin untuk misalnya mengambil lauk dari tempat yang lainnya, nggak ada masalah. Ketika diperlukan misalnya kita minta izin, saya mau ngambil lauk dari sana, lauk saya sudah habis misalnya. Akan tapi kalau secara umum dia makan, cara makannya makan dari sini, makan dari sana, makan tangan sini, tangannya ke kiri dan ke kanan, maka ini ya kurang adab dalam mengganggu orang yang lain. Sehingga Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut tidak diam, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Akan tapi dengan cara yang baik. Oleh karenanya, hadirin dirahmati Allah SWT, kemudian si Umar ini mengatakan, "Famazalat tilka ti'mati ba'du." Setelah itu sampai aku wafat, seperti itulah cara makanku, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga masa-masa anak itu masih kecil itu adalah masa-masa yang sangat potensial. Sehingga kita sebagai seorang tua jangan nunggu sampai besar. Oh, nanti kalau sudah tamat SMA baru kita pesantrenkan, baru kita ajarkan agama, baru kita ajarkan ngaji. Dia masih sibuk sekolah sekarang. Oh, dia masih sibuk untuk jadi sekolah ekonomi, sekolah kedokteran, sekolah mesin, sekolah ini dan itu dan sebagainya. Nanti aja setelah dia selesai sekolah,
Dia fokus sekolah dulu, baru kemudian kita ajarkan dia agama misalnya. Ini kekeliruan. Justru sebelum dia memulai apapun itu pelajaran duniawi ini, sekolah kedokteran lah, sekolah ini, dia berbekal dengan sekolah agama terlebih dahulu, itu yang harus kita lakukan. Karena ketika dia sudah memiliki bekal agama, kemudian dia ingin menjadi siapapun yang ia inginkan, maka dia akan menjadi dokter yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia akan menjadi engineer yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia akan menjadi polisi yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia akan menjadi businessman yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga apapun bidang yang ia geluti dalam hidupnya, dia akan berjalan tetap di atas jalannya Allah dan Rasulnya. Dia akan bertakwa. Dia menjadi gubernur yang bertakwa. Dia menjadi presiden yang bertakwa. Tapi kalau dari kecil dia fokus kepada pelajaran duniawinya saja dulu yang ia fokuskan dan meninggalkan pelajaran agamanya, menjadi dokter yang curang, polisi yang korupsi, engineer yang licik, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Karena kenapa? Bekal yang paling penting yaitu bekal agama tidak dimiliki dalam hidupnya. Maka ini yang sangat perlu kita perhatikan, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sebagai orang tua kita wajib untuk memerintahkan anak kita untuk taat kepada Allah SWT, dan wajib kita untuk mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai orang tua, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat oleh Allah SWT. Jangan pernah merasa kita tidak ditanya. Jangan pernah merasa Allah akan tidak bertanya kepada kita. Allah akan bertanya, dan itu pasti. Itu pasti. Anakmu demikian, istrimu demikian. Kenapa kamu tidak cegah? Kenapa kamu tidak tegur? Kenapa kamu tidak nasihati? Kenapa kamu tidak larang? Kenapa kamu biarkan? Dan ketika seorang tidak bisa menjawab hal tersebut, maka dia akan mempertanggungjawabkannya. Karena kita semua mas'ul, bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Makanya ketika kita menjadi seorang anak, memiliki orang tua yang cerewet kepada kita dalam hal-hal agama, dalam hal-hal beribadah kepada Allah SWT, maka bersyukurlah dan bantulah orang tua kalian. Karena kita kelak akan menjadi orang tua juga, yang memiliki anak-anak juga. Ketaatan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita akan berimbas kepada Allah, akan menjadikan anak kita menjadi anak yang juga taat kepada kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian bersikap, seperti itulah kalian akan apa? Dibalas. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan nasihat dari orang tua kita, atau dari ibu kita, dari ayah kita, maka terimalah, bantulah mereka dalam mengerjakan tugas mereka yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan datang masanya kita yang gantian memiliki tugas tersebut, dan insya Allah Allah akan memberikan kita kepada kita anak-anak yang bertakwa, ada anak-anak yang saleh dan salehah yang menyenangkan kedua orang tuanya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan hadis-hadis yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.